Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PSI Karawang kelas 12 3D 14 akan mempresentasikan pembuatan website dengan konsep MVC menggunakan kode igniter dan template status trap SPAdmin 2. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita setting dulu pada libraries-nya. Kita buka config autoload, kemudian kita cari libraries, kemudian kita isi form validation, session, sama database. Setelah itu kita cari autoload helper, kita isi helpernya itu URL dan file. Kemudian setelah itu kita buat database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Kita klik ini, nanti akan muncul PHP MyAdmin, dan di sini saya buat database-nya, yaitu namanya Rumpi. Di database Rumpi ini ada 4 tabel, yaitu kategori, role, rumah, dan user. Nah, dalam kategori ini ada 5 kategori ya, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu rumah subsidi, komersil, real estate, kawasan industri, sekunderi. Kemudian role-nya itu ada 2, yang role ID 1 itu administrator, dan yang 2 itu member. Kemudian tabel ketiga itu rumah. Di sini adalah daftar rumah-rumah dan detailnya. Kemudian yang keempat itu tabel user. Ini adalah user yang bisa kita input melalui PHP MyAdmin ataupun dari pendaftaran. Oke, setelah itu kita koneksikan database ini dengan kode igniter kita. Kita buka dulu folder database, kemudian kita cari paling bawah. Nah, di sini hostname-nya itu localhost, username-nya root, kemudian passwordnya kita kosongin aja. Database-nya Rumpi ya, sesuai yang di sini Rumpi. Kemudian MySQL kita save. Setelah itu kita membuat model user untuk user dan model rumah untuk controller rumah. Oke, kita buat dulu model user. Di sini kita taruh filenya di application models, kemudian kita namakan model user.php. Di sini ada public function get user, itu untuk mencari usernya, kemudian simpan data, cek data, mengecek user tersebut terdaftar atau enggak, kemudian public function check access user untuk mengecek akses, dan get user limit ini untuk membedakan antara user administrator dan user member. Kemudian di sini ada model untuk rumah, ada public function get rumah, ini untuk menampilkan rumah, kemudian simpan rumah, update rumah, hapus rumah untuk menghapus, dan total rumahnya. Kemudian di sini ada kategori, get kategori where, simpan kategori, hapus kategori, update kategori, dan join kategori rumah. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Habib. Silahkan Mas Habib untuk mempresentasikan tampilan nanti pada halaman login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 3D akan melanjutkan presentasi web programming dalam pembuatan web Ruby. Untuk selanjutnya kita cari file login.html di dalam folder asset di Bootstrap yang kita pakai. Setelah itu buka di PHP editor, lalu di dalam file tersebut kodiannya kita pecah menjadi 3, yaitu
AUT header titik PHP, login titik PHP, dan AUT footer PHP. Ketika script tersebut untuk mengatur tampilan web kita pada halaman login. Untuk scriptnya yang pertama kita membuat script AUT header titik PHP, yaitu yang ini. Nah, yang ini. Kita mulai dari doc HTML sampai body class background gradient. Kode ini yaitu untuk mengatur tampilan bagian atas dari halaman login web Rumpi. Untuk selanjutnya kita membuat untuk tampilan bawahnya, yaitu AUT footer titik PHP. Ini adalah bagian paling bawah dari login titik HTML yang tadi kita ambil dari Bootstrap. Ini fungsinya untuk mengatur tampilan bagian bawah pada halaman login. Untuk selanjutnya kita membuat codingan login titik PHP yang kita simpan di autentifikasi. Nah, ini codingan ini berfungsi untuk mengatur isi dari halaman login web Rumpi ini. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturannya. Untuk selanjutnya kita membuat file autentifikasi .php di controller untuk menghubungkan ketiga folder view yang kita buat tadi dengan database. Ini controllernya. Jadi controller ini jika kita masuk menggunakan alamat email, kita masukkan alamat email, dan di sini ada pengaturannya. Kalau misal kita tidak mengisi emailnya, maka email ada muncul notifikasi email harus diisi. Terus jika email salah, email tidak benar. Selanjutnya bawahnya yaitu untuk password. Nah, password ini kalau kita tidak mengisi, ada notice password harus diisi. Terus selanjutnya semua ini untuk meload atau memproses folder view yang tadi kita buat. Terus selanjutnya bawahnya ini cek data, yaitu jika kita memasukkan email dan passwordnya, nanti akan otomatis tersimpan di database kita yang ada di sini, database user. Nah, nanti email dan passwordnya akan masuk ke user di sini. Oke, selanjutnya untuk penjelasan halaman login sudah selesai. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Niken. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membuat tampilan halaman admin yang berisi codingan footer, header, index, login, dan sidebar. Untuk tampilan footer, ini codingan yang dibuat dan akan menampilkan tampilan bagian bawah. Selanjutnya, kita membuat codingan header yang akan menampilkan tampilan bagian atas. Selanjutnya index.php.
Selanjutnya index.php dengan codingan ini yang akan menampilkan tampilan bagian isi dari sebuah halaman yang kita buat. Yang berisi nama perumahan, pengembang, marketing, tahun pembangunan, lokasi, stok dibeli, di booking, dan akan menampilkan gambar data rumah yang akan kita jual. Selanjutnya di sini kita membuat tampilan login yang di awal tadi kita sudah login dan sidebar. Ini codingan sidebar yang akan menghasilkan tampilan di samping seperti list rumah, list apartemen, list ruko, list coupling, dan data marketing. Selanjutnya penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya perkenalkan saya Bang Yamin. Saya akan menjelaskan tentang halaman admin. Itu ada controller, jadi kita harus membuat controllernya. Controller pemanggilan tampilan. Tadi kita buat ya. Di sini ada view template yang tadi kita header, sidebar, topbar, index, dan tampilan footer. Setelah kita membuat controller, lanjut kita akan membuat helper untuk memfilter untuk memfilter authentication dari login tersebut. Jadi yang pertama kita buat adalah kita buat helper di sini. Jadi helper di sini itu untuk mengecek apakah kita sudah kemudian kita blok. Jadi blok.php ini itu blok.php ini kalau bahasanya jika kita belum terdaftar, ini tampilannya akan blok ini kalau kita tidak terdaftar. Artinya di sini ada akses blok, kemudian akan tampilan akses tidak diizinkan. Intinya kita belum terdaftar. Terus kemudian akan gagal.php ya. Gagal.php ini untuk tampilan sama seperti blog tadi. Jadi gagal aktivasi akun atau email kita tidak terdaftar. Nanti di helper. Kemudian selanjutnya kita membuat form registrasi secara blog. Jadi registrasi di sini adalah jika kita belum terdaftar
karena login tadi tidak masuk, jadi kita harus daftar dulu menjadi member. Member itu seperti masukin email, nama, terus email. Nah, kita jika kita tidak bisa login di sini, mungkin kita kata daftar. Jadi caranya kita beritahu di sini tuh from register, daftar menjadi member. Kita coba ya. Misalkan kita masukkan email, kemudian kita masukkan password, kemudian kita untuk konfirmasi bahwa kemudian kita daftar. Nah, ini kita baru bisa login. Oke, kita coba ya. Kita masukkan email dan password yang tadi kita buat. Login. Seperti ini. Tampilan registrasi. Karena di sini kan ada tampilan menjadi member, daftar jadi member, kemudian sudah menjadi member. Artinya kalau sudah menjadi member, kita bisa masuk untuk tampilan loginnya. Kemudian penjelasan saya sampai gitu juga. Mudah-mudahan ya, karena saya mungkin menarik juga untuk ke depan. Mudah-mudahan project saya berhasil, kita bisa mengembangkan masa depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunevi. Saya akan mempresentasikan codingan halaman my profile dan user ubah profile. Nah, di sini kita ke usernya yang mana maksud? Nah, ini berarti kita ke controller, tampilkan codingan user. Ini codingannya. Di sini ada saya ubah untuk cek login. Public functionnya diajukan anggota, dan ini load view, bar anggota, user. Nah, di sini public function ubah
profil ya. Judulnya ubah profil. Codingannya udah dibuat untuk user, model user, cek data, email, extension, user data, row array. Ini untuk form validation. Ini load, template-nya header, template sidebar, template top bar, template profile, footer. Ini post, input post, kita gambar ya. Ini ada masukkan gambarnya dan nah di sini upload path aset, jadi berasal dari profile. Setelah itu jenis dari gambarnya GIF, JPEG atau di sini kita menentukan ukuran untuk size 3000, wide width 1024, height-nya tingginya 1000, file name-nya pro. Dan ini library-nya upload config. Terus sini untuk upload to upload image. Nah, ini gambar lama, data user image. Gambar lama default. Nah, ini nama yang akan tampil di profile. Jika namanya dari gambar itu default, ya berarti kita jika namanya bukan, ya berarti kita ubah di sini ya. Kita ubah di default sesuai dengan nama yang kita masukkan pada profile. Match ini aset image profile, jadi sumber dari folder aset img profile. Ini gambar baru untuk upload file name-nya, set image-nya, else buka nama dan email usernya. Class data, class array, array success, array image. Jadi success array image message-nya ya di sini. Dan mengingat atau profil berhasil diubah. Jadi ketika sudah diubah ada teks tampil profil berhasil diubah gitu. Di sini redirect to user. Oke. Udah habis dua profil udah. Nanti oke, berarti di sini profil saya, nah fotonya ini, yang ini tadi yang default JPEG yang saya tadi bilang. Ini nama foldernya default JPEG, jadi fotonya ini. Misalkan kita mau ganti foto, berarti foto yang nama file fotonya itu harus kita masukkan ke diubah di sini.
Berarti yang tadi gimana? Setelah itu kita beralih ke user ya, untuk memperjelas codingan dari sampai dan ubah profilnya. Nah, di sini ada begin page content awal. Dan ini ada from opacity part, user ubah profile. Terus ini ada labelnya, dan ini ada label juga nama lengkap. Terus ada di sini juga gambar, ini gambarnya, ini BSWL-nya. Jadi gambar yang kita panggil itu ada di folder asset image profile. Terus nanti ada di ini file. Jadi file input nama filenya. Setelah terpilih, kemudian ini lalu ada button atau sudah tidak untuk menggagalkan, bukan menggagalkan, tidak mengubah yang tadi tekan atau misalkan ketika sudah selesai tekan kembali. Oke, nah sekarang di sini juga tinggal saya jelaskan. Pertama di awal ada ini ada di sini ada lokasi gambarnya atau foldernya ya, yang akan dipanggil dari aset image profile. Image, lalu subtitle user nama, text email, text smart class, text build jadi member sejak. Jadi nanti ada timbul tulisan jadi member sejak apa, tanggal berapa, setelah member yang sudah diinputkan ke dalam halaman tadi. Lalu di sini panggilan base URL-nya user profile. Jadi tampilannya seperti ini. Ubah profile, ini email, misalnya Anda, terserah. Gambarnya di sini. Ini adalah halaman ubah profile ya. Ini localhost Ruby user profile. Ini untuk pilih file, kita bisa memilih dari folder yang kita tuju. Kita bisa tekan button ubah, kita menjadikan ya file gambar yang kita pilih ubah, atau kembali untuk tidak mengubah file foto yang tidak ingin kita ubah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Kunaipi. Saya melanjutkan untuk codingan tampilan buku. Yang pertama kita buat itu adalah tampilan rumah. Jadi kita buat dulu controllernya.
model rumah. Kita buat dulu kontrolnya rumah.php. Nah, di sini untuk mengontrol tampilan nanti saat kita akan melakukan perubahan database. Tampilannya itu muncul ketika kita login menggunakan user admin ya. Oke, di sini ada public function index. Di dalam indeks itu ada data rumah, kemudian kita cek emailnya ini untuk mengecek user. Kalau memang kita login menggunakan admin. Kemudian di sini ada nama perumahan, for validation set rule, ada kategori, sampai di bawahnya itu ada lokasi folder tempat kita akan mengupload gambar yang nantinya ditampilkan. Kemudian ini adalah tampilan seluruh halamannya. Jadi dari templates, header, side, topper itu sama ya seperti yang tadi. Kemudian yang beda itu adalah rumah index. Kemudian template footer. Nah, di sini ada data nama perumahan, di input nama perumahan. Terus kemudian ada public function hapus rumah untuk menghapus dan ubah rumah. Ini hampir sama ya seperti tadi tampilannya. Nah, kemudian kita lanjut ke codingan untuk modelnya. Nah, kita buat model rumah.php. Public function get rumah untuk mengambil database dari rumah, kemudian simpan rumah di rumah, kemudian update ini untuk mengupdate database, kemudian hapus database juga. Kemudian manajemen kategori itu get kategori, kategori where, kemudian simpan kategori dan sebagainya sampai join kategori. Setelah itu kita masuk ke tampilannya ya. Kita buat codingan tampilan yang akan ditampilkan pada saat nanti kita login menggunakan user admin. Kita view, kemudian kita buka rumah. Di sini ada index.php. Nah, kita bisa lihat ya, ini akan ditampilkan nanti pada saat kita login. Kita lihat seperti ini nanti jadinya. Nah, seperti ini. Codingannya sama ya. Jadi kita pakai template dari SP admin. Role alert. Kemudian di sini ada nama perumahan, pengembang, marketing dan sebagainya sampai ke bawah. Kemudian pilihan ubah atau hapus. Kemudian di bawah itu ada array dari database kita. Di sini di database-nya itu ada 10 perumahan yang sudah di-input. Jadi langsung muncul hasilnya. Seperti ini ya, dari Grand Wisata sampai Kartika Residence. Seperti ini, sampai ke bawah. Sudah kita coding. Nah, jadi secara utuhnya seperti ini gambarannya. Jadi kita ke list rumah. Pertama saya logout dulu ya. Jadi tampilan fullnya seperti ini. Kemudian alurnya seperti ini ya. Pertama kita masukkan dulu nama, kita daftar dulu nih. Kemudian kita buat Gmail-nya. Kita buat passwordnya. Kemudian kita daftar menjadi member. Nah, pada saat pendaftaran ini, nanti apa yang kita isi itu masuk ke database user. Kita bisa cek ya. Di database-nya udah masuk belum? Nah, ini udah masuk nih, kono@gmail.com. Nah, coba kita login kono@gmail.com. Passwordnya 12345.
Kita udah masuk ya. Di sini ada rumah, impian, list rumah. Kita bisa lihat list rumahnya yang dijual seperti ini. Kemudian kita mau ubah profil. Kita profil saya seperti ini. Kita bisa ubah profil seperti ini ya. Nah, kemudian logout kita coba masuk menggunakan admin, user adminnya. Sebentar. budi@gmail.com. Di sini kita masuk menggunakan admin. Ketika kita masuk menggunakan admin, tampilannya beda ya dengan user tadi. Di sini ada card-nya, jumlah anggota, yaitu yang sudah masuk tadi. Kemudian ada stok rumah atau total rumahnya, ini stoknya. Rumah yang dibeli di sini tidak ditampilkan ya. Nah, di sini ada. Kemudian ada list rumah juga. Bisa kita lihat, kita bisa ubah. Tapi ini belum dibikin ya itunya. Kita bisa tambahkan nih project-project baru, kategori segala macam seperti itu. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon masukan jika memang ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.